3020 Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pembuatan media pembelajaran, yang mana saya menggunakan media pembelajaran berbasis elektronik menggunakan Word. Untuk mata pelajarannya yaitu Pendidikan Pancasila kelas 6 dengan materi mengenal Provinsi Indonesia, yang mana elemennya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan capaian pembelajaran yaitu peserta didik mengenal wilayah dalam konteks kabupaten atau kota, provinsi sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajarannya sendiri yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi provinsi yang ada di Indonesia. Mari kita saksikan cara pembuatan media pembelajarannya. Cara pembuatannya, yang pertama, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu sebelum membuat media pembelajaran. Untuk alat dan bahannya yaitu ada HP, jaringan internet, buku sebagai sumber belajar, gambar ikon kota, dan gambar peta Indonesia. Nah, untuk langkah pertama yaitu dalam mencari gambar atau ikon peta, kita bisa menggunakan mencarinya pada internet atau Google atau pada aplikasi Pinterest. Di sini saya menggunakan aplikasi Pinterest. Yang pertama itu adalah jika paket data atau internet kalian belum terhubung, maka buka atau klik lebih dahulu internet atau wifi. Di sini saya menggunakan paket data, jadi saya menghidupkan data seluler. Lalu saya membuka aplikasi Pinterest untuk mencari gambar ikon kota dan peta di Indonesia. Setelah itu klik gambar pencarian, lalu menekan cari ide, lalu tuliskan peta Indonesia. Lalu kita bisa mendownload gambar-gambar yang ingin kita download dengan cara mengklik gambar, lalu mengklik titik 3 pada gambar, lalu unduh gambar. Gambar sudah diunduh. Jika sudah mendapatkan gambar-gambar, selanjutnya kita langsung membuat media elektronik. Yang pertama, kita memastikan jaringan internet stabil untuk pembuatan media pembelajaran. Lalu mencari website WordWall pada Google. Lalu cari di pencarian yaitu WordWall. Jika sudah, kita klik WordWall. Setelah itu ada tulisan daftarlah untuk mulai membuat. Kita klik. Di sini kita bisa menggunakan email atau menggunakan Google. Di sini saya menggunakan Google. Kita cari akunnya. Setelah diklik tadi akun Google-nya, kita akan masuk langsung ke laman My Activity atau aktivitas kita yang sebelum-sebelumnya telah membuat media pembelajaran. Nah, setelah itu kita mengklik garis 3 pada ujung kanan. Lalu kita pilih Create Activity untuk membuat media pembelajaran yang baru. Di sini ada banyak pilihan. Kita akan membuat pada bagian yang ini, label diagram. Di sini ada cara pembuatannya. Ini tulisannya menggunakan bahasa Inggris, kita bisa menerjemahkannya. Nah, di sini ada cara-cara pembuatan jika kita belum mengerti cara membuatnya. Nah, untuk yang pertama kita itu memasukkan judul dulu. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar peta. Nah, jika kalian tidak menyiapkan gambar sebelumnya, bisa menggunakan cari gambar, itu akan langsung terhubung melalui internet dan dia otomatis akan mencari. Tapi karena di sini saya sudah mendownload gambarnya, jadi kita memilih gambar yang seperti tanda panah ke atas. Selanjutnya kita masukkan gambar peta. Selesai. Nah, di sini ada nomor-nomor yang bisa kita letakkan sesuai dengan tempat soal yang akan kita buat. Nah, untuk menambah label, kita bisa menggunakan tambah label di bawah. Nah, di sini minimal ada 3 pertanyaan dan maksimal ada 24 pertanyaan. Karena di sini saya membuat 5 soal, jadi kita tambahkan 2. Selanjutnya, kita arahkan soal-soal sesuai gambar. Kita buat dulu soalnya. Di sini kita bisa mengetik biasa atau menggunakan voice note sebagai pembuatan soal pembelajaran. Bisa juga memasukkan gambar. Nah, kita masukkan dulu semuanya. Contoh, namun harus berlangganan terlebih dahulu. Atau yang biasa disebut Monas ditunjukkan pada daerah apa dan di mana letaknya pada peta. Setelah itu kita masukkan gambar, bisa kita tambahkan gambar atau tidak, terserah. Karena di sini saya ingin lebih menarik, jadi saya meletakkan gambar. Nah, kita itu pada nomor 1 kita letakkan sesuai tempat.
Nah, begitu juga untuk nomor-nomor selanjutnya. Jika soal-soal sudah selesai kita buat, selanjutnya kita klik selesai. Lalu akan keluar seperti ini. Di sini kita bisa memilih berbagai gaya visual agar soal yang kita buat terlihat menarik, dan di sini juga kita bisa mengatur ada waktu atau tidak. Jika permainannya diberi satu-satu kepada siswa, kita bisa melihat skor dan waktu pengerjaan dari siswa. Selanjutnya, kita di sini akan coba pilih gaya visual ini, lalu kita coba cek. Dia akan mengeluarkan suara. Cara penggunaan medianya adalah permainan seperti talking stick atau game board. Nah, itu akan dipilih secara acak dan siswa akan maju ke depan kelas dan menjawab. Nah, kita contoh salah satu. Jika siswa memilih yang provinsi yang dikenal mempunyai makanan khas, dia kalau jawabannya benar, dia misalnya ambil jawaban yang benar. Nah, kita bisa mengecek apakah jawabannya benar atau salah dengan cara mengklik submit answer. Nah, itu kalau jawabannya benar. Kita coba kalau jawabannya salah ya. Misalnya Sumatera Barat memiliki berbagai ciri khas, salah satunya adalah keberadaan jam gadang di mana letak provinsi ini pada peta. Misalnya kita jawab salah di sini. Kita submit answer. Lalu akan tertulis jawabannya salah. Tapi dia tidak memberitahu di mana letak posisi yang benar. Jika sudah selesai, di sini kita juga bisa mengedit kembali atau membuat kembali, menambahkan dengan cara mengklik konten. Itu akan kembali ke laman seperti awal. Kita bisa mengedit apa yang kira-kira kurang. Selanjutnya kita klik selesai jika tidak ada kekurangan dalam pembuatan. Jika sudah selesai, klik membagikan. Di sini ada tulisan bagikan halaman atau tetapkan penugasan. Di sini kita jika ingin memberi satu-satu soal kepada siswa, kita bisa mengatur jam dan tanggal pengerjaan. Kita bisa mengatur apakah tampilan jawabannya bisa dilihat atau tidak. Terus kita bisa membuat apakah siswa itu bisa mengulang kembali pengerjaannya atau tidak. Selanjutnya kita klik awal. Jika tidak ada yang ingin diatur, kita klik awal. Terus kita klik menyalin. Ini akan menyalin link yang ada. Jadi media ini menghasilkan link, bukan berbentuk seperti lembar yang bisa di print. Setelah itu kita mengklik selesai. Jika sudah selesai, itu akan otomatis terekam pada aktivitas kita. Nah, selanjutnya kita bisa membagikan link pada WhatsApp atau lainnya jika pertanyaannya ingin dibagikan, atau kita bisa menggunakan laptop untuk cara bermainnya. Nah, jika di sini sebagai peserta, kita bisa mengklik. Nah, jika sebagai peserta, kita di sini bisa membuat nama, yaitu misalnya Aisyah, terus klik start untuk memulai pembelajaran. Lalu di sini akan dan peserta bisa menjawab pertanyaan sesuai soal yang sudah diberikan. Baik, itu sekian tutorial cara pembuatan materi pembelajaran melalui Wordwall. Nah, begitulah cara pembuatan media pembelajaran menggunakan Wordwall. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.